Oke, eh sementara ini kan banyak yang mau tahu tentang bagaimana sih apa namanya ini ya dari tugas-tugas ini. Ya tugas-tugas ini kan bukan tugas ya Pak, UTS yang sudah saya berikan ke teman-teman ya. Jadi UTS ini masih seputar tentang usulan karya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung usulan karya kemudian maksud dari UTS ini ya beberapa. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang udah kirim kirim apa namanya UTS dan itu saya lihat udah memahami tentang apa yang diminta dari jawaban UTS-nya ya. Beberapa kurang lebih ada 6 ya, 6 atau 3 orang dari semua kelas ya. Nah, saya tunggu yang lain ya supaya nggak terlalu keteteran dan kemudian nanti terlambat gitu kan. Nah, usulan karya video kreatif nih judul. Nah, judul kan Anda bisa pilih ya. Nah, nanti Anda cek ya judulnya nggak usah terlalu kayak mau bikin film ya. Jadi judulnya tuh yang sekiranya apa sih aktivitas yang akan Anda lakukan gitu kan. Lalu genrenya ya mau kuliner, mau vlog apa, mau sinematik, mau dan lain-lain. Lalu bikin sinopsis video gitu kan. Bisa ini kan kalau saya lengkap ya video sinopsis lengkap karena apa eh poin-poinnya aja gitu ya poin-poinnya misalnya satu misalnya nanti ini ada di adegan di sini kemudian muncul nanti misalnya adegan apa kemudian ada efek-efek apa diberikan supaya lebih apa gitu kan. Nah itu poin-poinnya aja ya poin-poinnya aja supaya saya bacanya juga udah bisa ngebayangin gitu oh videonya nanti seperti ini gitu kan atau nanti pengambilannya seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu jadi dibikin poin-poinnya jadi nggak usah terlalu membuat bikin cerpen atau bikin apa ya. Jadi kayak bikin tulisan panjang nggak perlu. Jadi poin-poinnya aja kayak di PowerPoint seperti ini kan. Satu apa dua atau poin satu, poin dua apa gitu kan. Apa sih yang mau ditampilkan gitu kan. Namanya usulan ya, usulan. Jadi Anda tuangkan aja idenya dulu. Usul-usulannya itu apa aja sih usulannya gitu kan. Kemudian nanti Anda pada prakteknya nanti apakah usulan itu nanti masuk semua dalam implementasi video Anda atau mungkin sebagian atau mungkin dimodifikasi ya atau ada mungkin di tengah jalan berubah apa namanya tuh judul atau genrenya berubah juga nggak apa-apa asal diinformasikan ya. Lalu ceritakan hal apa yang menjadi daya tarik dan kreatif dari video Anda. Nah, maksudnya apa daya tarik dan kreatif agar ada pembeda gitu kan. Pembeda antara video Anda dengan video orang lain. Misalnya wisata kuliner gitu kan. Apa sih yang bedain gitu kan? Atau daya tariknya supaya orang mau nonton gitu kan. Misalnya Anda nanti akan mengunjungi tempat-tempat yang bisa dikatakan hidden gem-nya gitu kan. Atau daerah-daerah yang eksotis. Atau tempat-tempat yang orang banyak yang nggak tahu gitu. Padahal murah atau gratis. Itu misalnya ya. Nah, Anda bisa explore di situ. Atau mungkin dari sisi yang menariknya itu dari sisi penampilan grafisnya, ya. Misalnya nanti videonya itu nanti digabung dengan ada animasi, misalnya gitu. Atau ya videonya misalnya ceritanya itu nanti pengambilan gambarnya itu seperti misalnya menggunakan Anda masuk sebagai pemerannya misalnya gitu kan. Nanti ada orang lain misalnya yang pegang video atau Anda videonya sendiri. Daya tariknya apa? Anda bikin video sendiri pakai tripod, kemudian editing sendiri. Jadi seolah-olah dalam gambaran videonya itu ada kru banyak gitu padahal Anda kerjain sendiri gitu. Nah, itu mungkin menariknya di situ ya. Karena saya pernah lihat itu video nanti Anda boleh cek deh video di TikTok ya video di TikTok itu tentang perempuan camping sendiri gitu kan di tengah hutan. Memang hutannya tuh daerahnya tuh masih di dekat-dekat rumahnya dia ya. Mungkin ke daerah hutannya itu
makan waktu 1 jam sampai 2 jam gitu kan dekat rumahnya dia. Tapi emang daerah-daerahnya tuh hutan-hutan apa yang masih apa masih masih hutan yang masih hutan lindung ya, hutan-hutan yang tropis gitu kan. Nah, ini si cewek ini naik motor sendiri, terus motornya diparkir di apa di salah satu mungkin di apa di warung atau di mana dia jalan menyusuri ke apa hutan yang menjadi tempat dia untuk berkemah atau camping. Lalu dia bikin video sendiri. Saya pikir waktu itu dia ada 2 atau 3 orang yang videoin. Ternyata dia sendiri, gitu kan. Kenapa saya tahu sendiri? Karena dia menceritakan istilahnya itu BTS-nya. Behind the scene-nya tuh dia diceritakan juga di segmen lain gitu kan. Bahwa dia pakai tripod, kemudian dia bikin konten, lagi jalan, lagi masak. Itu benar-benar sendirian. Itu menarik gitu. Nah, itu menarik kan jadinya. Nah, itu tergantung Anda lah nanti daya tariknya mau apa sih itu. Tapi nggak usah terlalu yang apa namanya? Yang semampu Anda lah ya. Tapi Anda bisa bikin menarik. Misalnya dari sisi apa ada voice overnya atau mungkin apa namanya Anda menggunakan menarik kenapa Anda misalnya menggunakan kostum gitu kan kostum yang konsisten gitu misalnya dan lain-lain ya kemudian ceritakan apa yang menarik dalam video untuk berikan penjelasan proses yang dilakukan pada karya video Anda dari apa praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, ini singkat aja misalnya kalau produksi Anda kan menyiapkan alat-alat, kemudian apa gitu. Nah, ini ada contohnya yang saya bikin ya, yang saya bikin ketika saya membuat sebuah video gitu kan. Nah, ini ya. Ini saya kemarin baru jalan-jalan gitu kan, saya langsung bikin vlognya. Ini bikin cuma sehari ya, bikin vlognya sehari. Sebenarnya saya masih kurang puas ya, tapi karena teman-teman saya udah pada minta videonya, ya udah saya bikinin lah sehari gitu kan. Daya tariknya itu nggak harus teknis ya, teman-temannya. Ini Mbak Septi nanya, apakah daya tariknya itu secara teknis? Nggak harus teknis ya. Misal pakai video, pakai kamera apa gitu. Nggak harus, tapi kalau ada nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa misalnya apa kalau misalnya ada teknisnya boleh misalnya apa namanya pakai kostum tadi saya bilang ya atau mungkin menggunakan model ya model-model apa gitu ya atau misalnya melakukan apa ya misalnya pakai drone misalnya tadi saya baca tuh apa UTS kiriman teman-teman Anda gitu kan itu katanya dia mau ngambil nanti beberapa pakai drone misalnya. Nah, itu tergantung ya. Kalau Anda memang punya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya Anda cari sisi menariknya apa, sisi kreatifnya. Supaya video Anda juga senang ngelihatnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau saya nih, saya bikin video nih ya teman-teman ya. Tentang yang apa wisata Bangkok gitu kan, jalan-jalan di Bangkok. Nah, ini judulnya apa gitu, judulnya jalan-jalan di Bangkok gitu aja gitu kan. Ini ya, secara sederhana ya saya bikin ya. Genrenya apa? Wisata lokasi yang viral. Genrenya itu pokoknya saya mau mengunjungi tempat-tempat yang viral berdasarkan rekomendasi dari TikTok misalnya. Ya udah saya bikin gitu kan, cari mana sih yang apa yang viral-viral di TikTok tuh mana aja sih gitu. Nah, nanti videonya itu eh, apa namanya kemudian nah ini nomor tiganya sinopsisnya apa? Video perjalanan wisata ke Bangkok bersama teman-teman, lokasi wisata yang versi viral dan makan makanan yang unik. Lalu video dibikin eh, apa namanya ya iya seperti itu ya. Nanti sih bisa dipanjangin makanan uniknya tuh apa aja. Misalnya mengunjungi, misalnya saya makan apa namanya udang terbang ya kecil-kecil itu yang bisa dimakan langsung hidup-hidup gitu misalnya. Itu kan viral tuh di TikTok. Saya nyoba itu yang ekstrim dan juga mengunjungi tempat yang lumayan jauh dari Bangkok misalnya. Selama 3 jam perjalanan dari Bangkok mengunjungi tempat wisata yang ala-ala Eropa. Nah, itu bisa dibikin sinopsis gitu-gitu aja, suut gitu misalnya. Nah, nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus ada repot-repot nulisin apa ya. Poin-poinnya aja ini contoh aja dari saya ya, contoh ini contoh sederhana lah. Lalu ceritakan hal apa yang menjadi daya tarik kreativitas. Nah, ini kan nomor 4 nih, Anda bisa lihat nih bahwa video dibuat ala-ala sinematik. Oh,
Lalu kan nggak hanya video aja, tapi saya nanti isi beberapa bagian tuh ada interview lucu gitu kan, pengalaman teman-teman misalnya. Misalnya mereka apa tuh makan udang lu nyata teriak-teriak gitu kan. Terus pengalaman unik mereka ketika misalnya ketinggalan tuk-tuk gitu tuh, atau misalnya ketika mereka itu salah makan. Nah, itu teman saya itu kan salah makan ketika mereka makan keripik, ternyata keripik itu keripik babi gitu kan. Karena di sana tuh susah banget ya mencari apa, banyak banget makanan-makanan non halalnya. Nah, itu sisi uniknya di situ gitu kan. Sederhana ya teman-temannya. Yang penting Anda pikirin apa ya gitu kan. Udah ada kepikiran nanti mau pakai yang unik yang apa ya. Dibikin plot twistnya yang sederhana aja. Kalau saya kan hanya tambahin apa interview aja, interview singkat. Nanti kalau Anda lihat apa namanya video saya ini ada interview-interview singkat lah, ya cuma berapa detik gitu kan, supaya apa namanya tuh ada kenang-kenangan lah untuk teman-teman saya gitu kan. Ya, oh ada kenang-kenangan udah pernah kesini terus lucu-lucuan gitu kan. Nah ini apa saya bikin seperti itu. Lalu berikan penjelasan proses. Nah, prosesnya itu produksi apa praproduksi itu saya pasti nyiapin alat ya. Alat-alat yang mudah dibawa. Karena apa? Karena traveling gitu kan. Dan travelingnya tuh bukan traveling apa video gitu. Karena traveling ala-ala anak-anak gitu kan, kumpul-kumpul. Nggak mungkin saya bawa kamera, bawa apa, bawa peralatan yang berat gitu kan. Ya saya pakai alat-alat yang sederhana aja, minimal bawa handphone atau bawa apa? Saya bawa kamera apa apa namanya action cam gitu. Udah itu aja yang apa yang gampang dibawa. Kemudian praproduksi, berita produksinya ya saya apa lihat tuh lokasi-lokasinya di mana, kemudian saya setting tempatnya, anak-anak nanti mau jalan seperti apa. Lalu pasca produksinya saya menggunakan misalnya softwarenya apa gitu kan. Kemudian saya mau isi animasi seperti apa, kemudian ngambil lagu-lagunya itu lagu-lagu apa. Yang penting tuh menurut saya itu yang menarik ya bagi saya adalah saat saya mengisi background sebenarnya. Backgroundnya itu harus benar-benar relate dan menambah semangat dari videonya gitu ya, menjadi moodnya dibagus gitu loh. Saya akhirnya ambil lagu, cari lagu-lagu khas Thailand, tapi yang ada rapnya gitu kan. Nah, saya cari tuh di apa di YouTube gitu kan. Nah, ketemu gitu kan. Lalu ada hal-hal yang khas lah, misalnya ucapan salam mereka gitu kan, apa ucapan sadikap atau apa gitu kan. Nah itu masuk di video saya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau apa lihat itu dia ada di channel saya ya, kalau mau lihat-lihat contohnya gitu. Tapi memang itu versi cepatnya aja saya kerjain satu hari, nggak satu hari malah berapa jam gitu kan. Saya buru-buru karena teman-teman saya udah pada minta gitu kan, udah saya bikinin deh gitu. Biasanya saya kalau bikin-bikin yang seperti ini bisa ya, 1-2 hari gitu. Karena apa? Saya mau masukin apa lagi gitu ya. Kadang udah jadi nih saya edit lagi gitu kan, kayaknya kurang lucu gitu kan, kurang menarik gitu kan. Atau diganti lagunya atau diganti apa namanya? Ada hal-hal apa sorotan-sorotan yang unik-unik saya masukin gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak harus eh, yang sulit-sulit gitu kan. Jadi seperti usulan seperti itu nanti Anda tinggal apa matchingin dengan nanti UASnya ya. Ketika nanti karya UAS harus apa bisa ada kaitannya dengan usulan tadi ya teman-temannya. Lebih bagus lagi nanti ada misalnya contoh apa Anda bikin storyboard kalau memang yang ini ya, kalau yang memang apa yang lebih kompleks gitu kan, supaya nanti kalau misalnya kita mau bikin rame-rame misalnya satu tim gitu kan, satu tim apa produksi video itu tentu harus ada yang namanya selain sinopsis juga harus ada namanya storyboard. Karena apa? Karena storyboard itu akan dibaca oleh kru yang lain. Nah, tapi kalau sendiri ya nggak usah lah. Misalnya Anda sendiri gitu kan, ngerjain sendiri, apa sendiri, ya udah storyboardnya itu kan ada di apa pikiran Anda gitu kan, ada di ide Anda gitu, udah langsung tuh di lapangan.
Kalau saya biasanya kalau sendiri ngerjain, saya ambil dulu spot-spotnya, ambil video yang banyak gitu, nanti begitu pas udah sampai rumah, begitu udah banyak apa footage-nya, cuplikan-cuplikan video udah banyak, baru saya pikirin tuh alur ceritanya mau gimana, nanti mau disisipin seperti apa, lagunya gimana gitu. Itu kalau sendiri. Tapi kalau misalnya saya satu tim, misalnya buat misalnya untuk bikin company profile video, nah saya harus yang namanya rapat, kemudian memikirkan namanya tempat-tempatnya, lokasinya, kemudian ada storyboardnya. Setiap lokasi saya mau ngapain supaya apa? Supaya nggak makan waktu gitu kan, nggak mikir, aduh ntar ngambil apa ya, nggak gitu. Jadi saya siapin tuh karena setiap video yang saya bikin, misalnya company profile, harus ada persiapan-persiapan alatnya. Kemudian kalau misalnya mau videoin kendaraan, kendaraannya itu dari mana, kendaraan apa, mau berapa mobil yang masuk gitu kan. Itu kan perlu orang apa kerja sama orang yang banyak gitu kan. Nah, itu perlu yang namanya eh, storyboard gitu kan. Nah, itu storyboard nanti di apa? Di pertemuan berikut lah ya, nanti saya cerita tentang pembuatan storyboard supaya Anda ada gambaran lah. Ada apa lagi nih? Platform ya, oke. Platformnya sebenarnya boleh bebas ya, platformnya ya Mbak Septi ya. Jadi saya sih mau durasinya tuh jangan terlalu banyak-banyak ya, jangan terlalu panjang. Satu, kalau panjang itu Anda susah ngeditnya. Susah ngeditnya, karena nggak mungkin satu video panjang itu Anda nggak ada editing gitu loh. Misalnya apa? Anda taruh video gitu kan, taruh kamera misalnya di tepi pantai gitu kan. Lalu Anda diemin aja. Seperti pakai apa? Pakai yang namanya time lapse. Time lapse itu adalah video yang menggambarkan suasana itu dalam sekian jam gitu kan. Dari pagi sampai sore misalnya. Time lapse-nya itu. Tuh kegiatan itu. Lalu Anda udah itu aja gitu, nggak edit itu. Nah, saya maunya ada editing yang nyambung-nyambung gambar ya. Jadi dari satu adegan ke adegan lain sehingga ada ceritanya gitu kan. Ya time lapse juga ada ceritanya, tapi biasa time lapse itu nggak bisa berdiri sendiri. Artinya ada video sebelumnya gitu kan, baru ada time lapse, baru video berikutnya. Nah, maksudnya jadi jangan terlalu banyak supaya Anda lebih optimal ngeditnya. Kalau videonya misalnya 1 jam gitu, wah ngeditnya setengah mati gitu kan. Saya aja juga pusing kalau udah video itu lebih dari 20 menit, 15 menit itu capek gitu. Lalu platformnya apa? Nanti Anda boleh memakai platform TikTok, boleh mau platform apapun boleh gitu kan. Karena di TikTok juga ada apa aplikasi untuk editing. Lalu misalnya Anda mau pakai apa CapCut, ya silakan pakai CapCut atau pakai yang lain gitu kan. Nah, nanti di apa di sebelum di praproduksi Anda harus pikirin juga kira-kira nanti dimensi videonya itu maunya apa. Kalau saya kan ini tampilan ini adalah tampilan yang itu ya sinematik ya atau apa horizontal. Nah, horizontal ya, jadi panjang gini bentuknya nih, melebar ya. Kalau Anda misalnya mau, saya mau bikin ini deh, apa namanya tuh, yang seperti kayak format-format di Instagram. Nah, itu nanti apa berarti 1:1 gitu kan, 1:1 ya. Itu nanti adalah dimensinya tuh. Nanti Anda bisa pilih tuh di apa di CapCut ada dimensinya. Atau apa ininya kalau di apa kalau di Filmora tuh di setting dulu tuh ininya tuh apa namanya kanvasnya. Kanvasnya di setting mau yang untuk apa untuk yang apa namanya TikTok misalnya tuh 16:9 ya mau buat sinematik nanti yang lebar gitu mau seperti apa tergantung nanti di apa di usulannya tuh dikasih tahu gitu loh. Nah kemarin itu saya lihat di UTS juga ada ya jadi dia ngabarin video tuh tentang apa ya istilahnya nggak tahu teman-teman ada di sini nggak ya. Jadi tentang air bersih atau apalah, saya lupa itu. Tentang air bersih, saya gambarnya lihat usulan itu kayaknya, wah ini ceritanya tuh seperti apa gitu ya. Ternyata video pakai menggunakan format yang panjang kayak TikTok gitu ya, kayak story gitu kan, panjang gitu.
dan bentuknya itu pakai handphone yang dipegang-pegang gitu kan. Jadi kayak apa, liputan, kayak berita gitu kan. Ya menurut saya sebenarnya ya apa, masih kurang matching dengan usulan menurut saya. Jadi apa, apa antara usulan sama apa prakteknya itu masih belum matching sih, belum, nggak terlalu matching. Harusnya kalian tuh ikutin mau usulannya apa sih. Kecuali boleh, misalnya Anda kasih tahu usulan videonya tuh adalah seperti kayak liputan, Pak. Jadi seolah-olah itu videonya tuh bukan video video kayak apa ya, video tersembunyi gitu kan. Nah, boleh. Nah, karena konsepnya konsep video tersembunyi. Kalau video tersembunyi kan gitu, ada goyang-goyang. Misalnya video tentang penangkapan pengedar narkoba, kan itu kan kayak kepolisian tuh videonya kan begitu kan. Nah, itu tergantung konsepnya mau seperti itu atau seperti apa gitu kan. Nah, dari awal Anda udah bayangin tuh. Oke. Teman-teman bisa ini nggak sharing ya apa, linknya ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti kan ini ada rekamannya, nanti saya share dah di itu, di mana, di apa, di grup ya. Saya share di grup. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa, sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya sederhana sekali apa namanya, tugasnya sambil tes. Jadi saya mau lihat tentang bagaimana perencanaan dengan prakteknya gitu loh. Perencanaan dengan prakteknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, eh, apa, teman-teman bisa silakan ditanya. Nah, ini contoh dari ini ya, contoh dari eh, video yang saya bikin ya. Ya mungkin nggak terlalu, tadi seperti saya katakan tadi, videonya ini belum terlalu apa namanya, optimal lah, karena ini buru-buru ya, karena buru-buru dan juga hanya dikerjakan beberapa jam gitu kan, karena teman saya buru-buru pengen minta gitu kan, nggak sabaran pada anak-anak nih. Jadi saya bikin aja dulu untuk sementara, nanti saya bikin juga versi vlognya. Jadi saya lagi jalan-jalan, terus kemudian saya ada menjelaskan apa, lokasi-lokasi yang saya kunjungi gitu. Rencana seperti itu, tapi berubah ketika teman-teman saya minta buru-buru. Nah, ini contoh ininya ya. Contoh videonya. Mana videonya? Nah, ini. Nah, ini ya, ini videonya nih yang Bangkok ya. Oh ya, nanti takutnya nggak kedengeran nih suaranya. Biasanya ntar nggak kedengeran. Ini share sound. Nah, ya. Ya, ini seperti ini ya teman-teman ya. Apa video yang saya bikin. Jadi apa, saya pembukaannya tuh seperti kayak apa, film dokumenter pembukaan videonya. สวัสดีค่ะ Music on can, disco on can, DJ on can, salon. Music on can, disco on can, DJ on can, salon. Party, let's together party. Cutie, baby. The party, naughty, me want the chala naughty. Come on, baby, let's get dirty. Bang, 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 oh. Rara,
weather, super weather, let's relax and rock. Sing song, ping pong, ding ding dong dong ding dong. Yen cheyalo chesedam, ika anni right and nothing wrong. Music, okay. Disco, okay. DJ, okay. Slowly, slowly. Music, okay. Disco, okay. DJ, okay. Slowly, slowly. Same but different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. వాకింగ్ స్ట్రీట్ లో మస్తి చెయ్యాలి అరే రాకింగ్ క్లబ్ లో డాన్స్ ఎర్రగదీయాలి మరే వోడ్కా బాటిల్ మూత ఓపెన్ చెయ్యాలి ఇలా ఫుల్ గా నిజం చెయ్యాలి మైండ్ లో ఉండే ప్రతి కళ రారా బ్రదరు సూపర్ వెదరు లెట్స్ రిలాక్స్ అండ్ రాక్ Masa, ఓకే ఓకే happy. ఓకే slowly slowly Masa, okay okay happy. okay slowly slowly ప్రైవేట్ బోట్ లోన మూన్ లైట్ నైట్ లోన సీ లో సెంటర్ కెళ్ళి వాన్ హ్యావ్ ఎ బ్యాష్ థాయిలాండ్ పాకిస్తాన్ ఓ పక్క చైనా కజకస్తాన్ ఓ పక్క సన్ లైట్ వచ్చే వరకు వాన్ హ్యావ్ ఎ రొమాంటిక్ క్లాష్ రారా బ్రదరు సూపర్ వెదరు లెట్స్ రిలాక్స్ అండ్ రాక్ టుక్ టుక్ ఓకే Kesan-kesannya gimana Bu selama di perbabian? Enak. Yummy. Oh iya. go go okay okay slowly slowly Same but different. No money, no honey. Ada cewek Indonesia. Halo. Udah berapa lama di sini? Saya kira-kira sudah 9 Oh, 9 apa? hari yang కొడుతుంది పీరు కొడుతుంది పబ్బుకెళ్తుంది డాన్స్ చేస్తుంది లవ్ చెయ్యాలా వద్దా లవ్ చెయ్యాలా వద్దా లవ్ చెయ్యాలా వద్దా లవ్ చెయ్యాలా వద్దా Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu versi buru-burunya lah gitu ya. Dan di situ masih ada yang kurang halus lah. Dan nyari apa nyari lagunya juga apa sebenarnya kan lagu cepet itu kan. Kalau lagu cepet tuh biasanya kalau lagu cepet tuh biasanya perpindahan dari frame ke frame juga cepet harusnya gitu kan. Tapi saya juga kombinasi dengan slow mo atau apa supaya apa? Supaya apa? Lebih kepada yang namanya apa namanya? Ada dinamisnya lah gitu. Oke. Oke, Mbak Epta silakan kalau mau tanya. Pagi Panggoro. Lagi. Panggoro, maaf nih kan aku ngelihatnya teman-teman beberapa ya berusaha bikin videonya pasti kan bagus ya sinematik dan segala macamnya gitu ya. Ini kalau misalnya in case aku lagi nggak kemana-mana nih, jadi agak susah nyari footage video gitu ya. Boleh nggak sih Panggoro bikin video daily real life aja kayak gitu? Yang apa ya istilahnya nggak sesinematik itu gitu, tapi insight-nya pesannya dapat gitu dari video itu. Boleh nggak Pak Anggoro? Gitu aja sih. Makasih Pak. Oke, sebenarnya boleh ya teman-teman ya, karena kan saya waktu itu udah kasih apa pilihan ya, pilihan maksudnya boleh a day in my life gitu kan, di rumah atau apa. Kalau Anda apa cek ya di TikTok ya, a day in my life, itu ada benar-benar memang di rumah aja gitu loh. Di rumah aja gitu kan, buka jendela. Jadi kita mengatur tuh rumahnya gitu loh. Disetting lah rumahnya gitu kan, misalnya ada
barang-barang yang masih keren nggak cocok gitu kan di layar gitu kan di kamera kayak kurang cocok nih warnanya. Ya Anda bisa tuker, bisa rapihin dulu. Day in my life, buka jendela, kemudian misalnya hari ini misalnya menikmati pagi di depan rumah misalnya gitu kan. Anda bisa setting tuh, ada tetangga lewat, Anda atur tangganya tuh. Halo Mbak, halo apa gitu kan. Jadi Anda bisa setting juga orang-orang rumah Anda gitu kan. Bisa setting juga. Jadi day in my life-nya itu nggak sekedar ya udah gitu kan. Ini seharian saya begini, habis ini saya duduk habis baca buku, terus makan, tidur lagi. Ya saya harapkan sih nggak sesimpel itu gitu kan. Karena kita nih memposisikan kita ini sebagai orang yang memang kelasnya tuh di atas gitu. Ya mahasiswa ya kelasnya di atas artinya nggak bikin sesimpel itu, maksudnya ada tadi yang kata Mbak Efta ada pesan-pesan ininya dan juga ada eh, apa ya, karena kita mata kuliahnya produksi video gitu kan, produksi video, jadi memang produksi videonya itu yang apa yang menjadi poin, produksi video yang menjadi poin. Pesannya juga penting ya, pesannya juga penting, tapi yang utama adalah itu produksi videonya gitu kan. Simple tapi ternyata kalau Anda lihat behind the scene video-video iklan yang kerja ini di rumah itu simple banget itu. Dia bikinnya pakai apa, terus ditutup pakai kertas, pakai apa. Nyata hasil begitu pas ditayangin, wah itu bagus gitu loh. Nah ini apa namanya tergantung kreativitas kita ya teman-teman ya. Walaupun kita di rumah, saya juga pernah bikin video di rumah. Saya pakai apa karena video di rumah itu sebenarnya suara burung-burungnya itu nggak terlalu kenceng gitu kan. Ada suara burung ya, tapi harus saya pakai efek suara burung tuh, pakai efek suara burung, suara air, sehingga gambar-gambar pohon di rumah saya tuh orang tuh moodnya di enak gitu. Sampai sampai teman saya tuh ngomong, enak banget ya di rumah lo gitu. Padahal biasa aja, tapi saya angle-nya saya bikin senyaman mungkin. Saya ambil yang lagi pohonnya banyak, lagi ada bunganya gitu kan. Pagi tuh sekitar jam setengah 8 lah gitu loh. Nah, jadi begitu saya bikin, saya setting ada kopinya, ada buku, ada laptop ini di teras saya bikin. Bangkunya saya atur. Saya ambil sendiri itu pagi-pagi itu waktu awal-awal saya kenal TikTok. Saya bikin temanya, saya posting gitu kan. Wah, teman-teman saya komennya positif lah. Enak banget rumahnya ya, padahal di situ lagi ada tukang, lagi apa nggak kelihatan gitu loh. Lagi apa. Jadi saya emang udah atur sedemikian rupa dari mulai mulai praproduksi sampai produksinya saya atur, sampai efek-efeknya saya atur sehingga membuat orang tuh punya bukan sekedar pesannya tapi kesan. Kesannya enak ya rumahnya ya, atau pagi-pagi di rumahnya Mbak Efta tuh kayaknya begitu gitu. Maksudnya enak ya suasana kampungnya atau suasana desanya gitu. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa konsep sederhana tapi hasilnya itu kelasnya keren gitu loh. Nggak apa-apa kayak sederhana, tapi kita yang penting tuh dipikirin usulannya tuh. Ini saya mau bikin suasana di rumah, tapi nanti akan saya bikin ada adegan-adegan yang memang membuat nuansanya itu suasana hari saya menjalani hari a day in my life-nya itu lebih enak dilihat gitu loh sama orang gitu loh. Entah saya lagi menjalankan aktivitas, misalnya kalau soalnya kita lagi sakit kan ya udah, lagi sakit nih kita ngapain, kita olahraga misalnya. Tapi olahraga jangan pakai daster gitu misalnya kan. Pakailah baju-baju yang proper gitu kan. Karena seolah-olah nantinya akan dilihat banyak orang gitu kan. Nah, iya konsep itu tuh, konsep seolah-olah atau kita punya mindset bahwa video ini akan dilihat banyak orang. Kalau dilihat banyak orang tuh kita akan serius gitu kan. Meskipun ya video kita tuh nggak usah banyak-banyak ya durasinya ya. 1 menit, 3 menit itu lumayan lah gitu kan. Itu panjang juga kan itu kan. Yang penting kita proper gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ya gitu ya teman-temannya. Jadi nggak apa-apa Anda misalnya mau membuat keseharian Anda masak gitu. Nah masak juga siapin tuh piring yang bagus, yang estetik, diatur yang estetik. Kemudian kalau misalnya Anda mau pakai baju chef gitu atau pakai apronnya yang bagus gitu. Proper jadinya gitu. Jadi video itu enak dilihat gitu. Ih, enak ya dapurnya rumahnya Mbak Efta gitu ya. Suasananya bagus. Ya dibersihin dulu lah.
bersihin dulu atau apa dicuci-cuci dulu, nanti begitu pasti tampil di video lihat bagus nih angle dari sini gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usulannya dulu aja, tapi meskipun usulan ya teman-teman ya, seperti tadi saya sampaikan, ini di sini ya. Nah, ini meskipun usulan, tapi Anda udah bayangin hasil nanti mau seperti apa gitu kan. Ini usulan nih. Usulan doang nih, jalan di Bangkok, wisata lokasi viral, gini. Tapi kita udah bayangin tuh hasil nanti seperti ini gitu loh. Ya udah bayangin aja gitu kan. Jadi Anda bisa bayangin, kira-kira nanti saya bikin seperti inilah. Ada referensi misalnya suasana apa, a day in my life seperti apa. Gitu. Jadi udah ada. Gitu ya teman-teman. Ada lagi mau ditanyakan? Pak Anggoro, maaf Pak Anggoro, tadi kan Hmm. saya masuknya agak telat. Hmm. Berarti yang UTS ini benar-benar bikin videonya ya Pak. Kalau yang kemarin tugas kan cuma ya bikin usulan. Kalau yang ini usulan juga apa dan pasca produksinya sama videonya ya? Ini sama Atau sih Mbak Evita. oh belum Usulan bikin video berarti? belum, itu Oh videonya oke oke baik Pak. ya Baik Pak. rencananya videonya tuh UAS aja gitu teman-teman ya. Nah, ini kan saya contohin tadi punya saya kan itu usulan dan juga ada videonya gitu. Jadi saat ini misalnya Anda mau ngasih usulan, nanti kalau misal usulannya berubah juga nggak apa-apa di UTS gitu kan. Begitu UTS tengah jalan, begitu Anda mau siap-siap produksi, lapor Pak, genre saya kemarin a day in my life, saya mau berubah deh, mau wisata. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Anda kasih usulan yang baru, sehingga nanti saya bisa cocokin antara usulan sama prakteknya, cocok nggak nih gitu ya. Ini bukannya udah UTS Pak? Iya, maksudnya UTS kan Oh nanti oke misalnya oke. nanti Ya, begitu ya, mau paham paham. pertengahan misalnya udah mau UAS nih tiba-tiba wah nggak mungkin saya pergi ke situ hujan mulu misalnya. Pas mau ganti aja Pak ya, boleh. Nanti kasih lagi usulannya gitu kan. Ini contoh usulannya seperti ini saya akan bikin seperti ini Pak. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi saya mau apa Anda bisa memberikan usulan sementara ini yang cocok untuk video Anda. Jadi Anda udah bisa membayangkan tuh bagaimana praproduksi, produksi dan pasca produksi seperti apa sih nanti. Ya, dengan bayangan bahwa produk produksi ini adalah akan dilihat banyak orang gitu, akan dilihat banyak orang, akan dilihat misalnya sama orang-orang sinematografi misalnya atau bisa menarik perhatian orang untuk menjadi follower Anda misalnya. Karena ini konten kan. Seperti itu ya, teman-teman. Kriteria penilaian kalau untuk UTS dari itu sisi ininya ya, sisi apa kalau dari UTS apa namanya sinopsis sama apa rangkaian ceritanya gitu ya, atau sama yang kreativitasnya. Nanti sini saya lihat ya, lihat di sini. Oke, nah ini ya, kalau judul sama ini kan artinya ini apa nilainya mungkin judul sama ini kan nggak terlalu tinggi, tapi lebih kepada yang mungkin yang 3, 4, 5 lah yang menjadi penting nih gitu kan. Sinopsis gitu kan. Misalnya kayak saya ini jalan ini mengunjungi wisata yang viral di TikTok, makanan unik. Lalu video kreatifnya yang bisa membuat beda sama orang lain apa? Oh, saya mau bikin misalnya masak-masaknya ini nggak sekedar masak nasi goreng, tapi nasi gorengnya ini nanti saya padu dengan saya ekspor dengan berbagai hal atau dengan nanti datangin bintang tamu misalnya adik saya lah, ibu saya lah gitu sebagai misalnya orang yang mau menilai atau apa. Jadi seperti itu ya. Jadi apa Anda berimajinasi seperti apa sehingga video Anda tuh lebih menarik gitu kan. Nggak Anda juga apa ya seneng ngelihatnya gitu ketika Anda bisa lihat itu. Melihat video karya Anda gitu kan. Kayak inilah video-video apa yang tadi ya. Nah, lalu menyiapkan alat produksinya apa gitu kan. Karena saya traveling mudah dibawa jadi kan itu masuk akal ya. Nah, ini kan jadi dibayangkan apa yang mudah dipahami terus kemudian apa produksinya itu yang apa ya masuk akal maksudnya yang bisa Anda kerjakan lah. Misalnya Anda mau bikin di apa di perumahan mana gitu kan. Anda nanti bawa kamera 3 unit pakai ini. Ya, kalau menurut saya sih usulan itu udah pasti ini kayak nggak masuk akal nih kayaknya. Masa video masak-masak, masa pakai peralatannya apa, misalnya pakai kamera full frame gitu misalnya. Menurut saya ya, enggak nih kayaknya nih.
Nah, itu bisa apa bisa saya relate gitu. Ini kayaknya nggak mungkin deh. Karena usulannya sederhana gitu, tapi kok pakai alat-alatnya sedemikian beratnya gitu. Atau Anda misalnya mau pergi jalan-jalan gitu kan. Mau apa kemarin ada juga tuh UTS yang mengusulkan dia mau menggambarkan perjalanan dia di lokasi kereta stasiun kereta Manggarai misalnya. Nah, Anda kan ya sebagai Anda jalan pribadi ya sendiri ya yang saya pikirkan itu Anda sendiri. Terus Anda bawa kamera, bawa lampu, nggak mungkin lah. Minimal pakai handphone atau minimal pakai kamera yang mirrorless atau apa ya. Mungkin seperti itu ya, peralatannya yang bisa masuk akal lah gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa apa? Di sinilah di poin 345 lah yang mungkin menjadi perhatian. Tapi juga jangan dibuat-buat ya 345 ini ya. Anda bikin panjang lebar sinopsisnya gitu kan. Tapi begitu nanti akhirnya di UAS itu nggak sesuai dengan sinopsis, ya akhirnya nanti apa relevansinya antara misalnya oke lah dapat bagus nih. Begitu pas UTS dapat bagus nih ininya nih. Tapi begitu pas nanti UAS bisa mengurangi nilai karena apa? Sinopsis itu nggak seindah hasil produksinya gitu, teman-teman ya. Nah ini durasinya nggak usah banyak-banyak lah. Ini 3-4 menit juga kebanyakan nih. Kenapa saya pakai 3-4 menit? Karena ini sesuai dengan lagu nih. Ya, saya pakai lagu yang durasinya 3 menit, 4 menit, lagu satu lagu full gitu misalnya. Ya udah 3-4 menit gitu kan. Kebetulan footage saya atau video saya tuh panjang-panjang. Jadi saya leluasa gitu kan. Tapi Anda bisa Anda kurangin juga nggak apa-apa gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu apa namanya disesuaikan lah kemampuan Anda dengan nanti hasil produksinya. Jangan nanti Anda wah ini mau apa eksplorasi goa di mana gitu kan. Harus biayanya tinggi gitu atau apa gitu kan. Sementara Anda kesempatan untuk kesananya tuh masih dalam rencana yang masih jauh gitu kan. Begitu udah pas deket UAS akhirnya nggak jadi. Ya sayang gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan sebelum kita akhiri, tapi paham ya mungkin ya. Bapak mau nanya boleh nggak Pak? Ya boleh dong. Berarti ini yang UTS ini kan usulan dulu. Ini Ya. kalau yang biar saya nggak salah tangkap sih Pak. Habis itu dari usulan UTS ini nanti UAS-nya bakal bikin videonya gitu ya Pak ya. Jadi kayak Ya. berkelanjutan gitu Pak. Benar. Oh, oke baik. Terima kasih Bapak. Ya, Berarti oke. sekarang nggak perlu bikin video dulu kan Pak? Nggak usah ya, nggak usah. Bukan nggak usah ya maksudnya. Tapi Anda udah bayangin ya. Ambil dulu aja gitu video yang udah Anda siapkan gitu kan. Berjalan lah gitu ya, berjalan gitu supaya Anda siap gitu. Jangan nanti pas udah tengah-tengah gitu, berubah deh Pak gitu. Berubahnya sampai 3 kali gitu kan. Berarti Anda UTS-nya nggak serius gitu kan. Ya Anda sekarang pikirin aja pelan-pelan itu. Ini mau bikin apa ya? Tadi kayak Mbak Efta tuh, pas saya kayaknya nggak bisa keluar gitu kan. Saya di rumah aja lah, ya bisa gitu kan. Gitu Mbak. Oke baik. Terima kasih Bapak. Oke. Usulan dulu aja ya, usulan yang bisa direalisasikan. Usulan yang gampang direalisasikan gitu kan. Tapi juga jangan terlalu gampang juga yang tadi saya bilang ya ke contoh untuk Mbak Efta tadi ya. Maksudnya saya mau di rumah aja Pak, ya udah dari rumah jalan kaki mandi gitu. Jangan sesederhana itu juga. Kita kasih sedikit kelas gitu loh. Video kita berkelas sedikit gitu loh. Nanti misalnya Pak saya nggak bisa bikin video berkelas, ya udah nanti kita belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya sambil diskusi. Pak kalau video kayak gini gimana, video kayak gini gimana. Pakai alatnya apa, nanti kita bisa belajar. Atau pakai aplikasi apa ya Pak ya, bisa misalnya mau bikin color gradingnya itu bagus. Itu pakai CapCut juga udah bagus itu, color gradingnya udah kayak sinematik gitu kan. Jadi ada template-nya, gua tinggal klik doang udah berubah itu. Nanti pertemuan keberapa nanti saya coba praktekin CapCut ya, biar teman-teman bisa lihat. Saya pun juga nggak terlalu mahir ya. Tapi kalau pakai Filmora saya lumayan gitu. Tapi Anda kalau ngikutin Filmora harus dari awal tuh karena memang dia agak perlu belajarnya agak ini ya, agak serius. Kan kemarin saya udah kasih ya contoh-contoh pembelajaran bagaimana step by step Filmora gitu ya. Nanti ada CapCut lah dikit lah ya. Seperti itu. Oke. Mau tanya lagi?
Silakan. Pagi Pak, boleh tanya nggak Pak? Ya, Mona. Eh, menyimak sebentar tadi Pak, walaupun telat masuk karena saya dari 701 baru dapat linknya Hmm. di Nanti aku kasih ini, ya, mohon apa iya Pak. kasih videonya. Tapi lebih enak langsung nanya ya Pak ya, Oh iya, ya. daripada lihat rekaman. Hmm. Pak, saya tuh berencana akhir tahun ini mau ke suatu daerah, tapi Hmm. sih lebih tepatnya sih bukan wisata sih Pak. Kalau misalnya saya ke tempat tersebut, saya ngambil spot-spotnya itu misalnya bandara, bayangan saya bandara, kemudian sedikit apa ya, gambaran daerah situ, suasana dan tempat kulinernya yang terkenal, itu boleh nggak Pak seperti itu gambarannya? Tapi saya bingung untuk konsepnya apa, itu wisata atau jalan-jalan gitu Pak. Oh Karena iya. bukan wisata, bukan ada jalan-jalan juga sih pasti Pak, tapi bukan wisata juga. Maksudnya gitu. Kalau wisata kan otomatis saya nanti harus ngambil spotnya yang benar-benar tempat wisatanya. Tapi saya eh, belum berani memastikan saya ke tempat wisatanya gitu Pak. Oke. Sebenarnya konsepnya ada di Monas sendiri ya. Kayak saya ini misalnya mau perjalanan dinas nih, mau ke Medan gitu kan. Tapi karena saya ada apa namanya? Ada kayak apa? Ada pesan-pesan gitu. Oh iya, kayaknya bisa nih bikin wisata ya. Ya perjalanan saya vlog wisata, saya ketemu misalnya tukang becaknya menjadi suatu apa? Kita kan melihat dari apa sisi kreativitas kita. Ih, ada tukang makanan gitu kan, tapi kok masaknya beda ya, videoin gitu. Kalau perlu interview misalnya ya, Pak gimana bikinnya tuh, gimana ini menjadi apa daya tarik gitu kan. Jadi ada oleh-oleh dari tugas kita kerja gitu. Kalau saya seperti itu ya, kalau saya jadi konsepnya dari awal mau dibikin tuh direncanain. Nanti kalau di bandara saya mau ngapain ya? Ada tuh di bandara tuh misalnya kalau apa misalnya informasi ada barang-barang murah loh kalau di bandara misalnya atau misalnya mau ke luar negeri gimana sih sekarang kalau misalnya kita mau selesai dari luar negeri ternyata harus ada ngisi data-data di custom itu pakai online yang saya dulu nggak tahu waktu keluar negeri ini baru nih peraturan gitu kan. Nah, itu perlu diinformasikan jadi semacam apa ya apa video inilah video video apa ya video vlog gitu kan video vlog aja bikin Mona saya juga video yang saya di Bangkok itu sebenarnya vlog gitu tapi teman-teman saya udah pada minta supaya ditayangin jadi kayak video wisata gitu kan ada video vlog saya mau interview saya mau lihat daerah-daerah yang seperti apa gitu video vlog aja Mona bisa apa kayak ngevlog gitu kan pakai handphone atau apa tapi direncanain dari awal mau ngambil apa-apa, spot apa yang mau diambil gitu kan. Nanti bisa mampir di mana nih? Saya mau ke sini gitu kan. Seperti saya waktu kemana ya? Ke Puncak atau ke Bandung atau kemana ya? Saya ketemu tempat rest area di mana laki perempuan tuh gabung. Wah, bayangin tuh. Saya mau ke toilet jadi risih sendiri karena satu toilet itu laki perempuan gabung. Yang cowoknya berdiri gitu kan. Mungkin karena penuh ya. Jadi cewek cowok masuk semua. Nah itu saya videoin tuh, unik nih. Saya videoin, ada saya masih simpen tuh itu videonya. Jadi yang masuk cewek, yang keluar cowok gitu, wah aneh-aneh deh. Nah itu bisa nanti Mona didata dulu tuh di sinopsisnya atau di jalan ceritanya itu. Saya akan mencari tempat-tempat yang memang unik. Misalnya tadi tuh bilang tempat makannya, kemudian cara berbahasanya, kemudian tempat-tempat yang jarak antara dari sana ke sana tuh naik apa gitu. Banyak loh Mona sebenarnya bisa dieksplor ya, tapi rencananya dari awal, dari rumah gitu direncanain gitu. Seperti itu sih Mona. Jadi perjalanan itu judulnya taruh aja dulu wisata dulu misalnya, wisata gitu kan atau misalnya vlog. Kalau saya kan bikinnya vlog ya. Kalau saya bikinnya vlog ini apa ya? Nah ini kalau saya bikinnya apa sih nih di sini? Nah ini tuh cuman jalan-jalan di Bangkok. Ini wisata ke lokasi yang viral di Bangkok gitu doang. Gitu aja bikin supaya apa namanya kita ada tema gitu loh. Supaya enggak kita jadi pikiran kita tuh selain kerja nanti ada hal-hal yang kita ada oleh-oleh lah. Atau misalnya mungkin Mona nanti satu hari misalnya ada jeda waktu, nah dimanfaatin satu hari itu tuh bikin video misalnya gitu kan. Itu nanti kan bisa memenuhi usulan ini gitu loh. Seperti itu Mona.
Baik Pak, mengerti. Cuman izin Pak, bayangan saya vlog itu berarti ada rekaman audio suara kita gitu ya Pak ya, atau wawancara dengan orang lain ya Pak ya? Iya, Kalau vlog. ya bisa seperti itu. Kalau saya sebenarnya vlog tadi tuh ada suara saya, ada apa, tapi Ya. dipikirkan juga, misalnya nih dari sebelum berangkat, oh ntar saya mau pakai mic tambahan, misalnya saya mau pakai wireless mic atau sepakai apa, Ya. gitu. Karena memang kalau misalnya mau perjalanannya tidak direncanakan, akhirnya apa, ada suara-suara kredit apa, jadi nggak jelas gitu, karena itu kurang perencanaan. Menurut saya itu sih. Iya, Pak. Rencanain aja dari awal, Mona. Jadi jalan-jalan sekaligus bikin tugas gitu. Iya Pak, cuman saya tuh terbayangkan peralatan dipakai cuman masih HP aja Pak, karena keterbatasan pengetahuan menggunakan kamera digital. Oh iya, nggak apa-apa, Ya, Mona. Karena kita kan judulnya ini kan adalah produksi video. Jadi produksi nanti pas di editingnya, ya. pas nanti di praproduksi, produksi sama ini. Jadi emang hasil akhir sebenarnya dilihatnya sih nanti dari hulu ke hilir, dari proses sampai jadi gitu. Produksi video namanya kan. Seperti Pak, satu itu. lagi Pak, nanti itu bisa video yang bergerak itu bisa diselipin foto-foto nggak Pak? Maksudnya dimasukin dalam video itu Pak? Bisa, jadi bisa animasi, bisa foto, bisa apa Oh iya. namanya, gitu. Jadi digabung-gabung. Jadi Mona direncanain tuh nanti yang uniknya nanti ada foto, ada tambahan foto, ada animasi, ada mungkin slow mo, ada fast forward, ada tempat yang cepat dicepetin, ada yang reverse dan lain-lain. Jadi pakai efek-efek aja yang tersedia di aplikasi, bisa di CapCut atau apa gitu. Baik Pak, Gitu. terima kasih udah ada bayangan. Udah bayangan ya, oke. Tapi cepat-cepat UTS-nya kan terbatas tuh Mona. Diisi aja Iya dulu. Pak, kalau untuk usulan, saya rencana usulan itu tadi saya masih bingung apakah wisata atau jalan-jalan atau gimana, saya masih bingung untuk konsep usulan, tapi untuk bayangan videonya ada karena rencana itu kemungkinan jadi Pak, tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalaupun tidak tidak sesuai dengan ini bisa berubah kan Pak nanti UAS dengan pemberitahuan sebelumnya, tapi insya Allah Iya, mudah-mudahan jadi Pak, itu aja sih Pak, ya oke. cuma masih mesti konsep matangnya aja Pak. Ya di konsep dulu aja, di konsep yang realistis lah ya. Kita ngeliat, oh ya nanti ketika saya lihat, baca, oh ya oke juga nih untuk diproduksi gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada Terima lagi? kasih Pak. Ya, oke Mona. Ada lagi teman-teman? Oke, yang apa ya? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Karena udah ada beberapa yang live duluan ya karena kerja. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita kalau misalnya masih ada yang belum jelas, Anda langsung aja WA ya, WA atau di grup gitu kan, nanti saling melengkapi dan juga nanti saya kirimkan hasil rekamannya biar nanti dipelajari lagi, bisa dilihat-lihat lagi sehingga nanti bikin videonya itu yang sekarang ini bisa yang udah kirim UTS ya udah nggak apa-apa ya. Maksudnya setelah dengar ini, oh iya saya salah misalnya nggak apa-apa gitu kan tetap udah saya nilai sebabnya. Jadi yang penting UAS-nya sih sebenarnya gitu. Karena UTS ini satu rangkaian ya. UTS-nya begini nanti misalnya oke, nanti UAS-nya ini saya coba untuk lebih modifikasi lagi gitu misalnya. Nggak apa-apa ya. Teman-teman biar supaya waktunya tuh bisa Anda nggak keteteran gitu. Tapi juga jangan ngasal ya. Saya kan bisa ngelihat kan, wah ini ngasal nih kata-katanya terlalu mendayu-dayu gitu, terlalu hayalannya terlalu tinggi gitu misalnya. Nanti saya mau bikin nanti ada gunung di situ, saya nanti pakai helikopter misalnya gitu. Ini nggak masuk akal gitu misalnya. Nah ini yang rasional aja yang Anda bisa lakukan ya teman-teman. Karena kan Anda sendiri, kecuali Anda punya kru ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau Anda sendiri, ya pakai hal-hal yang bisa Anda mampu lakukan sendiri gitu. Oke, teman-teman, demikian kelas kita hari ini ya. Nanti kita kalau ada keperluan lain nanti kita bisa sambung di grup atau nanti kita adakan video conference lagi. Demikian teman-teman dari saya. Selamat hari Sabtu, lanjutkan aktivitas. Sampai ketemu di edisi mendatang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.